Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberi informasi tentang pertanyaan dari teman kita ya, dan di awal video tadi udah saya perlihatkan untuk anakan entok yang memang agak susah untuk jalan ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman kita untuk entok umur satu hari ya, atau 1 bulan atau 1 hari ini, sampai dia bertelur untuk pemberian pakan pur dan juga keong sawah itu apakah bagus. Nah, di sini akan saya perjelaskan agar teman-teman lebih memahami kandungan-kandungan dari pakan-pakan entok yang bisa teman-teman berikan ya. Jadi di sini Catur Unggas memberikan informasi berdasarkan pengalaman supaya teman-teman lebih tahu dari kandungan-kandungan pakan yang bisa diberikan ke entok itu apa dampaknya ya. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dari pertanyaan teman kita ini, untuk pakan keong dan juga pur itu apakah bagus diberikan ke entok umur 1 sampai dia nelur? Nah, jawabannya itu sangat bagus teman-teman, karena kandungan dua bahan ini adalah kandungan protein yang cukup tinggi, apalagi untuk keong sawah itu kandungannya cukup tinggi teman-teman. Dan di sini juga ada pertanyaan dari efeknya, apakah ada efeknya teman-teman. Jadi di video ini teman-teman bisa lihat untuk anakan tuh yang susah jalan, atau ada indukan yang susah jalan, atau pembesaran yang susah jalan, seperti pembesaran ini di Catur Unggas juga pembesaran. Kalau untuk pemberian pakan yang over atau kita memberi pakan yang salah, itu bisa mengakibatkan fatal. Jadi sebelum-sebelumnya itu udah saya berikan informasi ya, kalau untuk pemberian pakan yang proteinnya cukup tinggi itu bisa mempercepat pertumbuhan dari entok, menambah bobot entok. Jadi tidak hanya dari segi protein, kalori juga sebenarnya, kalori ya. Tapi untuk protein ini cukup cepat ya untuk pertumbuhan ya. Jadi gimana untuk pemberiannya? Kalau saya sarankan untuk pemberiannya ya kita berikan secukupnya teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman menggunakan bahan protein agar indukannya itu cepat nelur, itu pemberiannya bisa 2 hari sekali kayak gitu. Untuk porsinya sendiri harus cukup dan jangan berlebih teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman kita ini pakai pur dan keong, kalau udah punya pakan keong yang dimana itu lebih gratis, itu nggak usah pakai pur juga bisa. Tapi ini bisa digarisbawahi untuk umur satu hari, semisal 1 hari sampai 3 minggu itu wajibnya pakai pur teman-teman. Jadi keongnya itu nanti diberikan setelah umur ya 3 minggu ke atas. Kalau 3 minggu itu teman-teman bisa memberikan dengan direbus dulu, dipotong kecil-kecil, baru diberikan ke anakan yang umur 3 minggu atau paling enggak 1 bulan lah untuk bisa pemberian pakan keong sawah ini. Jadi kalau teman-teman udah mendapatkan pakan protein, nggak usah beli pur. Purnya cukup sampai umur 3 minggu ya, 3 minggu sampai 1 bulan itu bisa pur juga, tambahan dedak sedikit. Nanti 1 bulan ke atas itu teman-teman nggak usah beli pur. Jadi bisa pakai keong sawah kalau di tempat teman-teman melimpah keong sawah, itu sangat bagus. Jadi potensi-potensi pakan di daerah masing-masing untuk peternak itu berbeda ya. Untuk ternak entok ini uniknya, kalau untuk perhitungan keuntungan itu tidak akan sama. Itu faktanya seperti itu. Karena apa? Potensi dari pakan-pakan di daerah teman-teman dengan di daerah Catur Unggas semisal itu udah beda. Kalau di daerah Catur Unggas mungkin yang sangat mudah itu nasi aking. Nasi aking itu sumber pakan yang cukup bagus. Terus kalau keong sawah susah ya.
Terus untuk enceng godok juga susah di tempat catur unggas. Nah, berbeda lagi dengan tempat teman-teman mungkin keong sawah mudah untuk mendapatkan, enceng gondok sangat melimpah, itu juga bagus. Terus untuk nasi aking atau nasi sisa lebih baik lagi, itu gratisan, yang dimana dari warung makan yang memang itu nanti nasinya endingnya akan dibuang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan keuntungan dari teman-teman dan kita sendiri itu berbeda ya. Jadi intinya untuk teman kita ini sangat bagus, efeknya itu tadi. Jadi jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti susah jalan. Seperti anakan yang memang susah jalan, tapi anakan yang saya berikan informasi ini mungkin ada 2 kemungkinan, itu tempatnya karena memang tempatnya memang istilahnya kandangnya, bisa juga alasnya itu kurang istilahnya kurang rapat untuk anyamannya ya. Bisa juga karena pakan ya, pakan yang berlebih, jadi susah untuk jalan. Begitu juga untuk pembesaran. Untuk teman-teman yang kemarin bertanya penyebab dari kelumpuhan itu bermacam-macam ya, juga bisa dari hal tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.